Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang seiman, dalam kesempatan ini marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk datang ke Masjid Raya Sumatera Barat ini untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menambah ilmu pengetahuan. Semoga dalam kesempatan yang singkat ini dapat kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang akan disampaikan. Kaum muslimin yang mulia, pada hari ini adalah kita memperingati Tahun Baru Islam, tahun 1444 Hijriah. Terkait dengan hal itu, maka kita perlu mempelajari kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam proses hijrah mereka atau perpindahan mereka dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang lalu. Peristiwa ini telah terjadi cukup lama, yaitu sekitar 1443 tahun yang lalu. Akan tetapi setiap tahun umat Islam sering memperingati peristiwa hijrah ini, karena dalam kisah hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah memiliki pelajaran-pelajaran yang bisa dilihat dari berbagai perspektif. Tidak hanya di dalam perspektif agama, tetapi bisa juga dilihat dari perspektif lain, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain sebagainya. Namun dalam kesempatan ini kita tentu saja akan melihat peristiwa hijrah ini dari perspektif agama. Kaum muslimin yang saya hormati, belajar dari kisah hijrah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah memiliki beberapa pelajaran yang berguna bagi kita.
yang dapat kita pelajari dan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita mengetahui bahwa persoalan agama adalah persoalan yang sensitif. Apapun agama orang, bagaimanapun agama orang, dia meyakini bahwa agamanya itulah agama yang paling benar. Meskipun yang disembahnya itu adalah patung, batu, kayu, roh dan lain-lain sebagainya, tetapi dia yakin dengan sepenuh keyakinan bahwa ajaran atau agama yang dianutnya itu adalah agama yang benar. Oleh karena itu, menyinggung persoalan agama adalah menyinggung persoalan yang sensitif. Orang akan mempertahankan agamanya baik secara persuasif ataupun secara ofensif, dengan cara membujuk, dengan cara mengintimidasi, ataupun dengan cara mengancam orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa itu ketika dia menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, ketika dia menyampaikan ajaran Islam kepada kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy bereaksi, mulai dengan cara membujuk Nabi supaya menghentikan dakwahnya, sampai mengancam Nabi dengan ancaman pembunuhan, sehingga Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa pindah dari kampung halamannya ke Yathrib atau Madinah. Yang kedua, meyakinkan sesuatu yang abstrak atau tauhid lebih sulit dari meyakinkan sesuatu yang empiris. Keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat, meyakinkan bahwa ada surga dan neraka sebagai tempat terakhir manusia, lebih sulit dari meyakinkan sesuatu yang nyata kepada manusia. Oleh karena itu, meyakinkan akidah ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, karena meyakinkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, hanya bisa dirasakan. Yang kedua, yang ketiga, keyakinan terhadap sesuatu yang abstrak akan mudah goyah. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sudah menyampaikan keimanan mereka, bahwa mereka beriman, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kenabian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia,
maka mereka murtad dan terpaksa diberantas oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan bahwa keyakinan itu, akidah itu mudah goyah. Keyakinan itu mudah goyah disebabkan karena banyak faktor. Ada disebabkan karena kurangnya kita beribadah. Ada juga disebabkan karena faktor-faktor yang bersifat eksternal dan lain-lain sebagainya. Dan ini terjadi di dalam kehidupan umat Islam. Keempat, menanamkan keyakinan atau akidah memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menyuruh orang untuk melaksanakan perintah agama tersebut. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan waktu 13 tahun untuk akidah Islamiyah kepada masyarakat Quraisy dibandingkan 10 tahun untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya untuk merubah akidah orang, untuk mempertahankan akidah. Yang kelima, Nabi tidak menyampaikan hukum-hukum sebelum dia menanamkan akidah kepada umat Islam. Ini menunjukkan bahwa orang akan mau melaksanakan perintah agama, akan mudah melaksanakan ibadah apabila keyakinan sudah tertancap di dalam hatinya. Keyakinan adalah faktor yang sangat sentral dan menentukan di dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, ia memerlukan usaha yang lebih kuat, usaha yang lebih sungguh-sungguh untuk menanamkan keyakinan, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Yang keenam, untuk menyampaikan agama memerlukan metode ataupun strategi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau di Mekah, kemudian di Madinah, tidak terlepas dari metode-metode ataupun strategi dalam menyampaikan agama Islam. Oleh karena itu, Islam juga perlu kita menyampaikan dengan cara-cara ataupun strategi yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam dakwah di Makkah Al-Mukarramah memilih cara yang persuasif untuk menyampaikan dakwah melalui face to face, menyentuh hati terhadap objek yang lebih dekat, terhadap keluarganya, terhadap sahabat-sahabatnya, sebelum dia menyampaikan kepada orang lain. Artinya, berbeda cara penyampaian dakwah
terhadap orang-orang yang lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan orang yang lebih jauh. Semua strategi yang dilakukan oleh Nabi di dalam menyampaikan dakwah di Mekah ataupun di Madinah memiliki pelajaran ataupun manfaat yang dapat kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu menjadi contoh yang paling baik bagi diri kita, baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi, baik untuk menyampaikan agama Islam ataupun untuk mengamalkan agama Islam di dalam kehidupan kita. Demikian ceramah singkat kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang memiliki nilai-nilai yang banyak manfaatnya di dalam kehidupan manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La